Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Musabut Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Musabut Jagat dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah seluruh Para Musabut Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Yudi, dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba mengungkap suatu tempat atau misteri, yaitu ini dalam berita ada satu tempat makam yang saat pembangunan jalan tol itu belum dibongkar ya, belum dibongkar atau tidak bisa dibongkar, masih belum informasi. Tapi dari pihak masyarakat menceritakan tentang makam ini, dari pihak keluarganya, makam ini adalah makam sesepuh ya, katanya dikeramatkan gitu. Memang ada makamnya, cuman dilihat di video itu di kotak, tanahnya yang merah sudah disingkirin. Nah, ini dibuat kotak tinggi kayak tebing gitu, hampir 3 meter tingginya, dan atasnya itu makam dan pohon-pohonnya. Luas itu sekitar mungkin hampir setengah lapangan sepak bola itu. Nah, nanti kita coba lihat dari sudut pandang gaib dengan cara mediumisasi untuk melihat sebenarnya itu makam benar, makam keramat, atau makam yang pada umumnya saja, atau memang di situ ada makam orang-orang yang terdahulu yang menjadi sesepuh atau menjadi kuncen. Nanti kita coba lihat dari sudut pandang gaib. Untuk sedulur Para Musabut Jagat, kalau saya nanti kita berdialog dengan Pak Sajin, harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan agar kita bisa lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi, dan semoga video ini bisa memberikan wawasan yang baik dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Yudi sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu bantu dan semua keluarga yang ada di rumah semua terbantu, tidak ada efek, dan semua orang-orang yang ada di sini semuanya terbantu, tidak ada efek dari mediumisasi. Sang Yang Nur Cahya Nirwana, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Hanya energi yang sebab yang bisa masuk dalam tubuh media itu. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk menarik salah satu sosok gaib penghuni makam yang dikeramatkan oleh warga yang ada di daerah Bogor, yang saat ini pembangunan jalan tol yang belum yang mengetahui sejarah tempat itu, yang bisa menceritakan tempat itu, yang bisa menceritakan siapa saja yang ada di makam. Dengan guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana tertarik ke telapak tangan kanan saya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Langsung terikat kakinya. Sallallahu alaihi wasallam. Menyesuaikan dengan jasad dan rohani. Sallallahu alaihi wasallam. Menyesuaikan dengan jasad dan roh. Tidak lupa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita suaranya langsung tersambung, bisa bahasa Indonesia. Allah. Assalamualaikum. Bisa bahasa manusia tidak? Bisa. Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini dengan siapa? Saya Dari golongan apa? Kenapa? saya tidak mau menyebutkan golongan itu. Oh, ada alasankah sehingga Anda tidak mau? Ya, Apa alasannya? karena tidak ingin diketahui oleh orang. Oh, iya. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu hak Anda. Tapi kalau nama boleh? Tidak. Tidak juga. Dirahasiakan sekali Anda ini. Ya, memang saya rahasiakan. Iya, iya. Tapi waktu saya menghadirkan lewat wasilah guru kami, Anda posisinya ada di mana? Di atas sana. Di atas mana? Di atas. Ya, kalau di atas di kayangan atau di langit? Iya. Oh, berarti Anda penghuni kayangan. Ya, 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 ya. Ya sudah, kalau Anda tidak mau menyebutkan siapa diri Anda dan nama Anda, tidak apa-apa. Kalau wah kebetulan Anda kan dari tempat tinggalnya ada di kayangan, bisa tidak menceritakan kepada kami tentang kondisi ke alam kayangan di sana itu? Siapa penguasa alam kayangan sekarang? Pemimpin yang baru yang dikenal di seluruh alam gaib. Ada pemimpin barunya. Ya, Siapa? Sang Yang Oh, Anda juga mengetahui itu ya? Iya. Sebenarnya banyak yang ingin kami ketahui tentang kenapa beliau itu Sang Hyang Nurjaya Nirwana bisa menguasai alam kayangan, bahkan seluruh alam gaib itu. Menurut sepengetahuan Anda gimana dulu waktu kan Anda mengalami nih sebelum Sang Hyang Nur itu siapa pemimpinnya? Sang Yang benar. Oh, Sang Hyang mana? Keturunan dari Said Anwar. Terus? Setelah itu barulah pindah kepemimpinan itu kepada beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana. Tapi proses beliau menguasai alam kayangan itu bagaimana? Apakah ada rapat atau apa, sidang pemilu? Ya, karena semua sudah tertulis dalam catatan takdir. Di akhir zaman nanti akan ada yang menguasai alam gaib semesta yang dikenal dengan Sang Yang Nurjaya Nirwana. Iya. Beliaulah penguasa alam gaib di akhir zaman. Kami
sampai alam kayangan ya. Kalau saya kira alam kayangan itu apa? Ada bidadarinya. Seperti manusia kehidupannya. Oh, seperti manusia ini. Hanya saja di sana lebih rapi, bersih, penuh dengan ketentraman. Iya. Makan minumnya Ya sama seperti itu, seperti manusia. Hanya saja kita tidak perlu proses. tidak perlu proses. Ya, proses yang sulit di dunia, di bumi. Tidak seperti itu. Jadi serba mudah lah Ya, di sana itu ya. serba mudah. Iya. Apa waktu beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana menguasai alam kayangan itu dulu apakah langsung menguasai atau ada peperangan dahulu atau ada rapat pemilu? Kok kenapa beliau yang mendapatkan menjadi pemimpin? ya hanya peperangan itu hanya untuk sebagai satu keyakinan saja. Apakah beliau itu benar-benar penguasa seperti itu? Berarti ada peperangan juga. Ya, pemimpin terdahulu dengan yang baru saja. Oh iya. Untuk mengetahui apakah beliau ini benar-benar yang asli. Oh. Seperti itu. Kan orang makhluk yang ada di atas sana itu memiliki keilmuan dan kemampuan yang luar biasa itu. Kalau perang berarti bisa mempengaruhi ke alam manusia. Ya memang. Tapi pertempuran itu tidak beserta dengan pasukan, hanya pemimpinnya saja. Oh, langsung pemimpinnya langsung. Ya, raja pada saat. Iya. Nah, ini ada Pak Tulus. Di alam kayangan yang masih dipertanyakan apa cara apanya? Kehidupannya. Iya, kehidupan seperti apa itu. Setelah kita meninggal itu. Oh ya, coba tanyakan langsung. Setelah kita meninggal itu kan ada, terus kita umumnya mendengar informasinya bahwa itu ada siksa kubur. Nah, setelah siksa kubur, kalau mereka ada yang langsung ke kayangan atau ke langit itu seperti apa? Seperti manusia pada umum, melaksanakan ibadah-ibadah kepada Tuhan. Seperti itu, kepada Tuhan sesuai dengan keyakinannya. Berarti ada juga beda-beda keyakinan di sana. Sebagian kecil, untuk saat ini sebagian kecil, sebelumnya banyak. Sebelumnya banyak. Kita menjalankan di sana kan menjalankan sholat lagi. Sholatnya itu seperti apa? Apakah seperti yang kita lakukan pada umumnya ataukah ada secara khusus? Bagi kita sebagai umat Islam, cara sholat sama yang seperti diajarkan oleh beliau. Seperti itu. Sama ya. Ya. Cara sholatnya Kalau zikirnya setelah sholat kan kita zikir sama seperti yang diajarkan oleh guru kita. Ya, karena beliau lah yang mempersatukan alam dunia nyata dengan gaib dalam tata cara peribadahan itu menjadi satu, sama. Selama ini kan macam-macam zikirnya orang setelah sholat. Bagaimana? macam-macam. Ya, memang benar. Jangankan orang Islam atau Muslim, selain yang bukan mengaku Muslim, masih bisa tinggal di kayangan sana.
Karena mereka meyakini akan adanya Tuhan dan selalu berbuat baik kepada sesama, tidak menyakiti kepada sesama. Bukan hanya manusia, pada makhluk yang hina pun dia menyayangi. Sayangnya tidak pandang bulu ya, pada siapa saja. Karena itulah dia mendapatkan kesempatan di kayangan sana untuk melihat kehidupan yang nyata. Berarti orang yang di kayangan ini bisa melihat manusia yang hidup di alam nyata ini. Ya, Apakah kita setelah meninggal nanti, apa bedanya kita ke kayangan sama kedudukan di langit? Itu seperti apa? hanya yang berjiwa bersih yang akan tinggal di sana dan meyakini Tuhannya dengan penuh kemurnian, walaupun belum mengenal Tuhan. Kalau di alam akhirat di siksa kubur enggak? Iya. Siksa Kalau kubur mereka masih disiksa kubur sampai kapan itu? enggak, Man. Apa? Apakah selamanya sampai menunggu nanti sampai di akhirat atau seperti apa? Ya, semua sampai akhirat. Bagi mereka yang tidak diampuni dosa akibat salah dalam meyakini Tuhannya, Salah meyakini Tuhan. ya, maka dia akan berkelanjutan penyiksaannya di akhirat nanti tanpa henti. Jadi kalau kita meyakini selain bukan Tuhan yang kita maksud adalah Allah, itu Ya pasti terus, akan memperoleh siksa kubur. ya, bukan hanya yang salah dalam meyakini, salah dalam beribadah pun akan mendapatkan sisa kubur. Umat muslim maksudnya. Ya, tapi dia meyakini akan adanya Tuhannya Allah itu. Iya. Tapi salah Tapi beribadah. salah beribadah. Hatinya tidak sampai kepada Allah, hanya tubuh jasadnya saja. Maka dia akan mendapatkan sisa itu. Tergantung dari besar atau kecilnya kesalahannya dalam beribadah itu. Contoh beribadah yang menurut kamu, menurut sepengetahuan Anda benar. Ikhlas itu, Ikhlas karena Allah. ya, itu besar kecilnya keikhlas itu yang menentukan sisa kuburnya. Pak terus nggak memberikan makan ini ikhlas nggak ini? Ikhlas berarti sedikit gitu. Kalau ada sedikit. Kalau banyak sekarang umat muslim yang saling menyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, yang ini Menyesat-nyesatkan. menunjuk yang lain sesat, saya yang paling benar. Itu nanti hukumnya atau sanksinya seperti apa? Sesuai dengan pembawaannya. Maksudnya bagaimana? Pembawaan yang bagaimana? Yang diikutinya itu siapa? Oh, gurunya yang Ya. bertanggung jawab gurunya. Semuanya sambung menyambung antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Iya.
Duh, ini mau nanya makam keramat itu saya ini. Nggak apa-apa ya Mbah, ini karena kami manusia di alam nyata, ternyata baru tahu ada kehidupan di alam kayangan, di langit, yang tadinya dari manusia tapi tinggal di kayangan, dan jadi kami penasaran. Nggak apa-apa ya Mbah nanya ke situ ya Mbah? Saya tidak ingin menceritakan itu. Oh, kenapa? Tidak. Yang ke alam kayangan atau yang mana? Makam itu. Oh, pantesan alurnya kita bertanya diarah ke sini. Sedikit saja Mbak, kenapa? Apa makam itu tidak boleh? Ya sudah, ya. sesudah meninggal saja, Iya. supaya kita semakin beriman, semakin bertakwa kepada Allah. Iya, sudah Nah, kalau gitu. yang kita ingin mengetahui sanad, apakah mereka yang mau nyalakan kaum muslim yang lain, apakah juga bersanad ke baginda Rasul? Bagaimana? Ya, Rasulullah tidak pernah menyalahkan. Iya. Tidak akan pernah menyalahkan sekalipun ia salah. Tapi mendoakan ya. Harusnya umatnya mengikuti beliau ya. Kalau ada yang salah ya mendoakan. Kalau menurut kita ada yang salah nih ya kita doakan, tapi tidak boleh menjustis kamu salah gitu ya. Kita pun jangan terpancing dengan yang demikian itu. Jangan merasa diri kita itu paling benar. Iya juga benar. Kebenaran hanya milik Allah saja. Ya nanti setelah kalian meninggal itu baru kalian akan melihat kebenarannya. Selama hidup mungkin hanya reka-reka saja, dan hanya orang yang mendengar petunjuk saja yang memiliki keyakinan itu. Keyakinan yang seutuhnya itu hanya Allah lah yang menjaga orang itu. Jadi sulit sekali. Secara logika ya. Secara logika sulit. Iya untuk manusia ya. Tapi hanya keyakinan dan keimanan yang mampu menembus sampai situ ya. Iya benar juga. Kalau ada yang keliru, jangan kita merasa benar. Apalagi sampai menyalahkan. Karena itu juga Allah yang berperan penuh. Iya. Itu sebuah ujian bagi kita yang sudah berada di jalannya. Seperti itu. Iya, bijaksana sekali Anda ini. Beliau tidak menyebutkan nama tapi tempatnya beliau ada di atas di kayangan. Kalau sekarang di Nusantara ini kan banyak ustadz yang saling menyerang dan semua menggunakan dalil Al-Quran dan hadis. Nah, ini seperti apa? Apakah memang ada informasi diadu domba oleh iblis? Nah ini sebenarnya yang kondisinya seharusnya seperti apa sih? Mereka seperti apa? Apakah perlu harus perang hadis, ada hadis palsu, hadis ini, padahal kita kan satu, Rasul kita kan satu. Iya. Ya, semua itu hanya permainan saja yang diciptakan oleh musuh manusia. Permainan yang diciptakan oleh musuh manusia. Iblis. Karena mereka tidak terlihat oleh manusia. Masuk ke dalam logika-logika mereka, pikir-pikiran mereka seperti itu.
kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim. Sehingga merasa benar semua. Antara satu dengan yang lain tidak ada yang mau mengalah, bahkan merasa benar. Seperti itu. Dan kita yang sudah mengetahui jangan mudah terpancing, terbawa. Iya, jangan ikut-ikutan ya. Tapi mereka menggunakan yang sangat disayangkan, mereka menggunakan dalil hadis Al-Quran. Jadi umat bingung mana yang harus kita ikuti sebenarnya gitu. Karena itu adalah fitnah akhir zaman. Salah satu fitnah akhir zaman yang terbesar. Seolah-olah mereka itu membela agamanya, benar di jalan agamanya. Ini adalah ujian yang halus sekali. Yang halus sekali. Sehingga banyak yang terlena, tidak sadar bahwa mereka sedang dijerumuskan. Itu halus sekali ya. Kalau seumpama manusia beribadah dengan keikhlasan, dengan cara yang benar, dengan tuntunan yang benar, bisa terlihat bedanya tidak saat manusia dengan manusia yang beribadah, tapi dia salah dengan tata caranya, dengan ininya. Apakah terlihat perbedaan? Bagi kami itu hanya yang membedakannya adalah cahaya saja. Oh, cahaya. Besar dan kecilnya itu. Oh, berarti orang yang beribadah dengan benar itu akan terlihat cahaya. Ya. Coba di antara yang di hadapan Anda, Mbah. Ada tiga para pendekar sakti dari. Apakah ada cahayanya gitu? Saya hanya bisa menyebutkannya saja, tapi tidak mau secara jelas. Oh, ya tidak apa-apa. Ya memang dari kalian ada cahaya. Oh, alhamdulillah. Seperti itu saja. Oh iya. Hanya perlu ditingkatkan lagi saja. Ditingkatkan. Ya. Mbak Tulus cahaya cerah, ada lampunya, jadi kelihatan cerah. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Berarti maaf sedulur para musafir jagat yang tadinya mau mencoba melihat makam, tapi ternyata beliau tidak mau menceritakan itu. Ada sebab pasti yang karena dirahasiakan. Tapi malah dapat ilmu yang luar biasa ya, Mbak Tulus ya. Pengetahuan-pengetahuan ini menjadi menguatkan kita, keyakinan kita, keimanan kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya orang tua kita dulu yang sudah nenek moyang kita itu sudah tidak ada, tapi mereka dulunya itu tidak menjalankan perintah Allah yang kita tahu, itu kita harus bersikap bagaimana anak turunnya ini? Tetap harus bersikap baik, menasihati penuh dengan kebaikan. Tidak perlu kita bersikeras agar dia ikut dan mengikuti. Kalau orang tua yang sudah meninggal, mendoakan paling. Ya, hanya itu satu-satunya jalan, mendoakan. Atau kita memberi sesuatu kepada orang yang tidak mampu. Seperti itu. Kebaikannya untuk yang meninggal. Oh, nyampe itu. Bisa. Oh, subhanallah. Iya. Hanya hati-hati yang ikhlas lah yang bisa sampai. Mencari makom ikhlas sih.
seperti yang disampaikan oleh guru kita harus ikhlas. Allahu Akbar. Iya. Terus cukup. Masalah kok nggak ada pertanyaan, setiap ada video nggak ada pertanyaan. Pak Dibyo jauh-jauh dari Magelang itu. Pak Broto. Oh, Pak Broto. Monitor lawan. Dalam Monitor. mawon. Ya udah gitu aja ya Mbah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau kami tidak sopan, kami tidak etikat baik dalam. Saya nggak tahu kalau beliau ini dari atas. Saya kira penghuni jin yang di makam itu. Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya salah-salah kata dan kami tidak sopan. Saya mohon maaf mewakili teman-teman yang ada di sini, dan terima kasih atas wawasannya. Ada pesan untuk kami semua, wabil khusus umat muslim di Indonesia. Ya, kita harus berjalan di muka bumi ini. Iya. Harus penuh dengan keikhlasan kepada Tuhan kita. Iya. Apapun saja yang diperintahnya harus kita jalani dengan penuh keikhlasan dan pemahaman dan keyakinan yang penuh dengan kemurnian kepadanya. Kemurnian dan keikhlasan itu adalah penentu kita di masa depan. Semakin murni kita berkeyakinan, semakin ikhlas kita dalam perjalanan, maka semakin akan mendapatkan peluang penuh dengan kebahagiaan dan kebaikan nantinya di sana. Di atas. Ya, Insya Allah Mbak, kemurnian dan keikhlasan itu, murni dan ikhlas itu dua bagian yang tidak bisa dipisahkan berarti ya. Istiqomah, alhamdulillah. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan? sudah apa yang saya sampaikan sudah cukup, hanya itu saja. Iya, alhamdulillah. Semoga kita mampu memahami dan mempraktekkan ya Mbak. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi Pak Tulus? Sudah ya, sudah cukup ya. Ya sudah Mbak, terima kasih kami ucapkan. Silakan Mbak kembali ke tempat tadi, dan saya ucapkan banyak terima kasih mau hadir dan mau berbincang dengan kami. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Monggo Mbak, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Melenceng tapi malah bermanfaat ini. Beliau tidak mau dari awal menceritakan makam. Akhirnya malah kita terhipnotis di pertanyaan yang di kayangan atau hidup setelah meninggal. Nah itu ternyata memang beliau kayaknya mengarahkan energinya nih, pertanyaannya diarahkan untuk ke sana, tidak mau ke makam ya. Tapi alhamdulillah lebih bermanfaat, menurut saya lebih bermanfaat ini, karena ini tentang kehidupan orang yang sudah meninggal, bagaimana orang yang ibadahnya benar, tidak saling menyalahkan para ulama, menyalahkan dengan dasar-dasar mereka itu tidak diperkenankan. Kalau ada yang salah didoakan, dan kalau jangan merasa benar. Nah, intinya gitu, introspeksi diri terus. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.